Semangat pagi, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang listrik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir di seluruh kehidupan kita membutuhkan listrik. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian berpikir bagaimana listrik bisa mengalir? Bagaimana rangkaian-rangkaian elektronika bisa bekerja? Kemudian bagaimana rangkaian listrik di rumah? Nah, hal ini akan kita bahas dengan judul materi listrik. Listrik itu ada dua. Yang pertama adalah listrik arus searah yang kita sebut dengan direct current. Sedangkan yang kedua adalah listrik arus bolak-balik yang kita sebut dengan alternating current. Peralatan di rumah kita itulah yang disebut dengan listrik arus searah. Sedangkan bagaimana dengan handphone kita mengecas laptop, itu adalah aliran listrik arus bolak-balik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang listrik arus searah. Definisi kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor di tiap waktu. Kita ibaratkan ini seperti aliran air di sungai. Syaratnya harus adanya beda potensial. Artinya ada muatan listrik yang mengalir di sebuah penghantar. Syarat kuat arus mengalir adalah adanya beda potensial dari potensial listrik ke potensial rendah. Kalau arus listriknya cuma mengalir di dalam satu arah, seperti di dalam rumah kita, maka disebut dengan listrik arus searah. Dan kuat arus ini secara matematis dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Q adalah jumlah muatan, T selang waktu. Kenapa aliran listriknya atau kenapa muatannya bergerak? Kenapa nggak diam aja? Nah, muatan bergerak itu terjadi karena adanya gaya Coulomb. Dan pergerakannya adalah dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Perbedaan tegangan inilah yang disebut dengan tegangan atau voltase. Voltase definisinya adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Nah, mungkin di SMP sudah pernah belajar yang namanya hukum Ohm. Pada hukum Ohm, bunyinya pada suatu tetap kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan tegangannya. Hubungan inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Dirumuskan secara matematis, V sama dengan I kali R. Semakin besar tegangan, maka akan berpengaruh dengan kuat arus yang melalui sebuah penghantar. Semua bahan di alam ini memiliki hambatan. Ada yang hambatannya kecil sehingga daya hantar listriknya baik, disebutlah dengan konduktor. Ada juga yang hambatannya cukup besar sehingga tidak dapat menghantarkan listrik, disebut dengan isolator. Dan diantaranya itu disebut dengan semikonduktor. Hambatan suatu penghantar bisa dipengaruhi oleh panjangnya kawat penghantar dan juga luas. Dirumuskan secara matematis, R sama dengan Rho kali L per A. Tergantung kepada jenis hambatannya juga. Yang mana Rho adalah hambatan jenis, satuannya ohm meter, A adalah luas penampang meter kuadrat, dan L adalah panjang, satuannya meter. Semakin besar panjang dari suatu penghantar, maka hambatannya semakin besar dan berbanding terbalik dengan luasnya. Hambatan ini juga bisa kita rangkai secara seri dan paralel. Contoh sederhananya seperti gambar berikut ini, dirangkai secara seri, kemudian nanti ada yang dirangkai secara paralel. Yang dirangkai secara seri, ciri khasnya bahwa ini tidak memiliki
cabang. Rangkaian inilah yang disebut rangkaian listrik sederhana. Pada rangkaian hambatan seri, muatan-muatan akan mengalir melalui semua hambatannya secara bergantian. Berarti muatan yang melalui R1, R2 akan sama dan kuat arusnya secara otomatis akan sama. Karena I sama, maka sesuai hukum Ohm dapat diketahui bahwa beda potensial ujung-ujungnya akan sebanding dengan hambatannya. V sebanding dengan R. Bagaimana dengan voltnya? Maka pada tiap-tiap hambatan memiliki beda potensial V1, V2, dan V3. Rangkaian seri ini dikenal dengan rangkaian pembagi tegangan. Nah, sekarang bagaimana pula dengan rangkaian paralel? Pada rangkaian paralel, hambatan yang dirangkai paralel artinya ujung-ujungnya dihubungkan menjadi satu dan pangkalnya juga menyatu. Bagaimana dengan kuat arus yang lewat ke semua cabang? Nah, besar alirannya akan disesuaikan dengan hambatan yang ada pada setiap cabangnya. Nah, aliran ini menjelaskan bahwa kuat arus yang terbagi pada cabang harus sama dengan jumlah kuat arus di setiap cabang. Artinya I totalnya sama dengan I1 ditambah I2. Rangkaian paralel sering disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Bagaimana kita mau menentukan hambatan total untuk rangkaian seri? Maka R seri sama dengan R totalnya R1 tambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Sedangkan pada rangkaian paralel, hambatan penggantinya dirumuskan dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, untuk rangkaian seri dan paralel, kita bisa menentukan hambatan pengganti dari setiap rangkaian. Demikian penjelasan tentang rangkaian listrik arus searah. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetap semangat.